Shalom, haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur atas pemeliharaan, penjagaanmu, berkat-berkat-Mu, perlindungan-Mu sampai pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati mulut lidah hamba-Mu, bahkan kami semua yang mendengarkan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, saya ingin menyampaikan di dalam Ibrani 11, tapi tidak bisa semuanya. Sebagian-sebagian akan saya ambil. Saya beri satu judul, Hidup dalam Iman. Hidup dalam iman. Kita akan baca yang pertama, Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya. Persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Hidup kekristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Jadi, hidup kekristenan adalah kehidupan yang didasarkan bukan apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, untuk dapat menjalani kehidupan yang seperti ini, kita membutuhkan iman. Ya. Tadi kita sudah baca alam semesta diciptakan, dijadikan dari apa yang tidak kita lihat. Ya. Dari apa yang kita tidak lihat. Dan telah terjadi. Sebab itu, hidup kekristenan ini dasarnya dari apa, bukan apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kita lihat. Beriman itu berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, dan juga berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi beriman ya, berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, dan juga berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat.
itu berarti beriman, ya, beriman. Nah, sekarang kita melihat bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam iman, ya. Bagaimana ciri-ciri orang yang hidup dalam iman. Yang pertama, hidup berkenan kepada Allah. Tadi kita sudah baca tentang Habel, tentang Henokh. Dia berkenan, Habel sampai mati pun masih bicara. Henokh diangkat oleh Tuhan karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ya. Habel persembahannya diterima karena Habel hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Habel memberikan persembahan itu yang terbaik. Ya. Jadi Habel memberikan persembahan yang terbaik. Itu di dalam Kejadian 4 ayat yang keempat. Nah, Henokh ia berkenan di hati Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Henokh bergaul karib dengan Tuhan, bergaul dengan intim selama 300 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Ya. Jadi selama 300 tahun hidup Henokh itu berkenan dan bergaul intim dengan Tuhan. Itu bergaulnya sudah teruji karena 300 tahun, bukan waktu yang pendek. Sebuah pernikahan dikatakan sudah teruji bukan kalau nikah baru 2 tahun, baru 5 tahun, bukan. Tapi setelah merayakan 50 tahun masih tetap setia. 75 tahun. Wah, ini sudah jarang, saudaraku. 75 tahun berarti usianya hampir mendekati 100. Tapi kalau dia terus satu suami satu istri, maka orang akan berkata kesetiaannya sudah teruji. Karena 75 tahun. Haleluya. Begitu juga pengiringan kita kepada Yesus, biar kita setia, berkenan sampai akhir. Haleluya. Henokh itu di dalam Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Untuk berkenan di hati Tuhan, maka dari kita dituntut sebuah komitmen, sebuah perjanjian untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Ya. Jadi untuk hidup berkenan di hati Tuhan, itu kita membutuhkan semua komitmen. Jadi apa yang Tuhan suruh kita lakukan, ya lakukan. Dan sebaliknya, tidak mau melakukan apa yang Tuhan tidak mau kita lakukan. Saya beri contoh begini. Mengasihi, ya itu disuruh Tuhan. Ya, mengampuni, ya itu disuruh Tuhan. Bermurah hati, ya itu disuruh Tuhan. Dan seterusnya kita lakukan. Tapi apa yang tidak disuruh oleh Tuhan, jangan kita lakukan. Contohnya membenci, iri, dendam, bermusuhan. Ya itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Ya jangan kita lakukan. Jangan kita lakukan. Ya. Yang kedua, sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 6, itu sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab dikatakan begini, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi hidup dalam iman itu sungguh-sungguh kita mencari Dia. Nah, kehidupan orang beriman itu ditandai dengan kerinduan, ya, kehausan untuk senantiasa
mencari Tuhan. Nah, mencari dan bertemu dengan Tuhan bagi orang beriman itu bukan menjadi sebuah paksaan, ya, melainkan sebuah kebutuhan, ya. Maka itu merupakan sebuah kegirangan baginya. Ada kesempatan, ya sungguh-sungguh cari Tuhan. Haleluya. Tapi bagi orang yang tidak sungguh-sungguh memiliki iman, bersekutu dengan Tuhan merupakan beban. Merupakan beban dan paksaan. Akhirnya membuat dia tidak nyaman. Sebab dia tidak sungguh-sungguh. Nggak sungguh-sungguh. Kalau orang beriman, berkata begini, ya bahwa ia terlalu sibuk. Sehingga tidak punya waktu, tidak ada waktu ya untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, kalau pernyataan ini keluar, muncul tanda tanya di dalam pikiran kita. Apa betul dia sungguh-sungguh cinta Tuhan? Ya. Sebab apa? Kesibukan bukanlah alasan yang dapat membendung kesungguhan hati kita untuk terus mencari Tuhan. Jadi, sesibuk apapun, kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kita menyediakan waktu. Karena ini merupakan satu kebutuhan. Saya ambil contoh begini, makan. Itu menjadi satu kebutuhan. Sesibuk apapun, serepot apapun, pasti orang tersebut menyediakan waktu untuk makan, untuk istirahat, sesibuk apapun lah. Pasti, karena itu menjadi satu kebutuhan. 3. Hidup dalam ketaatan. Kita baca lanjutannya, Ibrani 11 ayat 7 sampai ke 8. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Taat. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Nuh buat bahtera. Di mana Tuhan? Di atas gunung. Nah, ini satu hal yang mustahil dan tidak masuk di dalam akal pikiran kita. Kalau biasanya orang membuat kapal besar, itu biasanya di tepi laut, ya. Ada galangan kapal begitu. Nggak mungkin galangan kapal di atas gunung, nggak mungkin. Gimana menurunkan dan lain sebagainya. Tapi di sini sekalipun itu tidak masuk di akal Nuh taat. Ya. Nuh taat. Sebab itu kitab Yakobus mengatakan, iman berjalan bersama perbuatan, dan perbuatan berdasarkan iman itulah yang dinamakan ketaatan. Ya. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau Nuh berkata aku beriman, tapi pada waktu disuruh oleh Tuhan dan itu tidak masuk di akalnya, terus tidak taat, itu bukan iman, ya, bukan iman. Nah, contoh yang lain kita dapat melihat bagaimana kisah tentang Nuh
tentang Abraham, tentang Daud, tentang Yusuf, tentang Paulus, dan lain-lainnya. Karena iman kepada Allah, mereka mentaati. Yusuf di dalam rumah Potifar, dia taat akan hukum-hukum Allah. Sebab itu pada waktu ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau berbuat dosa, Yusuf ingat, bagaimana mungkin aku berdosa kepada Tuhan dan kepada Tuanku. Ini luar biasa. Jadi orang dunia mengatakan kesempatan membuat orang jadi pencuri. Tapi bagi orang beriman yang memiliki kebenaran, kesempatan yang bukan dari Tuhan tidak akan dikerjakan. Ya. Paulus juga begitu. Dia taat mendengar suara Tuhan, akhirnya dia pergi ke Filipi. Nah, di situ dia mengalami aniaya. Abraham juga begitu, Daud juga begitu. Ada kesempatan untuk membunuh orang yang membencinya, Daud tidak melakukan. Bahkan dia berkata, jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Haleluya. Ini contoh-contoh ketaatan. Mereka taatnya dan mereka akhirnya melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Gara-gara Daud taat, naik jadi raja. Gara-gara Yusuf taat, naik jadi wakil daripada Firaun. Gara-gara Paulus taat, jemaat Filipi bisa berdiri. Haleluya. Yang keempat, memiliki pengharapan. Memiliki pengharapan. Ibrani 11 ayat yang ke-10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangunkan oleh Allah. Orang beriman tetap akan memiliki pengharapan kepada Tuhan. Artinya begini, berharap kepada Tuhan itu tidak mudah putus asa. Kalau orang berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh dengan iman, dia tidak mudah putus asa sekalipun seolah-olah Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab doa permohonannya. Tapi dia percaya. Waktu Tuhan berjumpa dengan perempuan Kanaan, Tuhan berkata, dia ngotot, dia minta tolong Tuhan, sembuhkan. Tolong Tuhan. Matius 15 ayat yang ke-23 sampai yang ke-28. Ya. Waktu Tuhan berkata, dia datang kepada Tuhan, ya, dia minta, dia berseru kepada Tuhan, dia katakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus tidak menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya. Sebab pada waktu itu anaknya kerasukan setan. Tapi perempuan ini menjawab, sekalipun Tuhan berkata agak pedas, agak tajam, saudara. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terus Tuhan berbelas kasihan, jatuh belas kasihan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, nah sekarang dipanggil, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Haleluya. Orang yang beriman kepada Tuhan gak gampang putus asa, gak gampang menyerah. Meskipun mendapat jawaban yang kurang menyenangkan, tapi dia percaya, tapi dia yakin bahwa pribadi Tuhan bisa menolong.
bisa menyembuhkan, bisa melepaskan dari kerasukan setan itu. Haleluya. Begitu pula saudaraku dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan pada berbagai macam pergumulan, ya, ada orang yang bergumul dalam rumah tangganya, ada orang yang bergumul dalam kesehatannya, ada orang yang bergumul dalam keuangannya, pekerjaannya, dan lain sebagainya. Dia tetap percaya sekalipun saat ini mungkin belum melihat tanda-tanda Tuhan menjawab, tapi dia tidak putus asa, dia tidak putus asa. Dia tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan pengharapan yang dia miliki. Haleluya. 5. Beroleh kekuatan iman. Beroleh kekuatan iman. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Haleluya. Oh, luar biasa. 90 tahun, 100 tahun. Abraham 100, Sarah 90. Kemampuan dari mana? Kekuatan dari mana? Tapi kalau Tuhan berjanji, Tuhan memberi kekuatan. Iman itu membuat kita kuat, membuat kita teguh, membuat kita yakin menghadapi setiap masalah. Sekalipun orang berkata mustahil, nggak mungkin lah. Kalau ini ya tetap begini. Kalau begini, sudahlah, kamu berapa puluh tahun kamu berdoa. Buktinya mana? Tapi orang yang punya iman yang sungguh, dia tetap yakin. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terlepas sudah, berjanji dengan kosong, tapi aku tetap bersukacita, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, juga kita melihat saudaraku, memberi kekuatan, ya, Tuhan memberi kekuatan kepada Sarah sehingga dia mengalami mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, sekalipun mungkin sampai saat ini doa-doa kita belum terjawab, jangan takut, ya. Saudara baca Ibrani 11 ayat 11, Sarah memperoleh kekuatan untuk menerima janji itu. Haleluya. Nah, dalam iman kepada Yesus, kita bisa melihat, jadi iman kepada Yesus, kita bisa melihat bahwa Yesus setia pada apa yang telah dijanjikan. Jadi menurut kita, wah kok sudah lama. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dalam kasus Sadra Mesa Abednego, kita dapat belajar bahwa iman mampu memberi semangat dalam tekanan. Bapak, Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita menghadapi satu permasalahan, terus Tuhan belum jawab, itu seperti satu tekanan yang kuat, satu tekanan yang berat. Biar kita tetap beriman, biar kita tetap memandang pada Tuhan, melihat pada janji-janjinya. Waktu Sadra Mesa Abednego, mereka dengan penuh keberanian, itu dalam Daniel 3, ayat 17 sampai yang ke-18. Dan Sadra Mesa Abednego, dia tidak mau kompromi untuk menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Mereka punya komitmen yang begitu teguh untuk tidak menyembah. Ya, dia katakan, sekalipun Allah yang dia sembah
tidak menyatakan mujizatnya, mereka tetap percaya. Mereka tetap yakin. Mereka tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah yang lain. Ya. Ini perlu kita sadari. Kadang kalau sudah sulit dalam pekerjaan, keuangan mengalami sulit, terus ada tawaran yang lain yang harus meninggalkan iman kita kepada Tuhan, orang ini menyembah. Ya sudah. Seperti Tuhan Yesus waktu ditawari. Ayo menyembah aku. Dunia akan kuberikan. Apa yang kuberikan? Asal kau menyembah aku. Tapi Yesus tidak mau. Orang beriman, sesulit apapun, jangan sampai kita menyembah mamon. Jangan sampai kita menyembah yang lain. Kita tetap menyembah kepada Tuhan. 6. Memberi yang terbaik. Ibrani 11, 17 sampai 19. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia, Abraham, berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Iman itu bisa memberi yang terbaik. Abraham sekian lama menunggu akan kelahiran anaknya. Setelah dapat, diminta. Saya ambil satu contoh begini. Kalau ada orang memberi mobil kepada kita, nih mobil untuk kamu. Nah, kita terima dengan sukacita toh, iya kan? Tahu-tahu gak berapa lama diminta kembali mobil itu. Terus perasaan kita gimana? Orang ini gimana ya? Sudah janji memberi, diberi, sekarang diminta kembali. Pasti kecewa, pasti sakit hati, bahkan bisa bermusuhan. Tapi tidak demikian dengan Abraham. Haleluya. Dia tetap yakin. Bahkan dia dengan segenap hati dia memberikan Ishak. Dia belum tahu jalan lepasnya. Kita tahu. Karena kita sudah membaca. Jalan ceritanya kita tahu. Tapi Abraham tidak tahu. Ya. Dia mengorbankan anaknya. Karena iman. Artinya, ini berarti segala-galanya. Padahal Tuhan menyatakan dari keturunanmu. Dari keturunan. Sekarang keturunannya diminta. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Nah, tapi demi imannya kepada Allah, dia sangat yakin. Ya, sangat yakin. Haleluya. Orang beriman, apapun sikonnya, adalah orang yang selalu berusaha memberi yang terbaik karena ia yakin bahwa Allah setia pada janjinya. Jadi sekalipun apapun yang sedang kita alami, orang beriman tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Sebab ia yakin, ia percaya bahwa yang berjanji itu setia. 7. Memiliki keberanian. Memiliki keberanian. Ibrani 11 ayat 23 sampai 27. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia
diarahkan kepada upah. Upah ini pahala. 27, karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan, sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang tua Musa punya keberanian. Musa punya keberanian. Sekalipun sebenarnya Musa sudah nyaman menjadi anak putri Firaun, tercukupi segala-galanya. Tapi dia ingat, bukan di situ tempatnya. Sekalipun dia mapan, harta berlimpah, kedudukan enak dan lain sebagainya, dia tinggalkan Mesir. Dia kembali kepada suku bangsanya. Dia mau menderita bersama suku bangsanya. Sebab dia punya visi, punya misi. Membebaskan bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Ya, haleluya. Sekalipun Musa mengambil satu resiko, satu keputusan untuk membela bangsanya. Ya, ini risiko besar bagi Musa. Haleluya. 8. Mengalami kuasa dan mujizat. Mengalami kuasa dan mujizat. Ibrani 11, 28 sampai 35. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, tentang Barak, tentang Simpson, tentang Yefta, tentang Daud dan Samuel dan para nabi. 33. Yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Nah, hasil orang beriman itu kuasa dan mujizat ada di dalam hidupnya. Nah, kalau kita melihat, tadi kita sudah baca iman. Karena iman, Musa mengadakan Paskah. Waktu Tuhan mengatakan seluruh anak sulung, seluruh binatang yang sulung mati, kecuali ada tanda darah. Di ambang pintu, di jenang pintu, ada tanda darah. Dan Musa mengerjakan. Oh haleluya. Sehingga betul-betul ada kuasa, ada mujizat. Orang yang taat, orang yang menurut akan apa yang disuruh oleh Tuhan, dia akan melihat kuasa dan mujizat menyertai dalam perjalanan hidupnya. Ya. Juga pada waktu telah keluar sampai di Laut Merah, di tepi Laut Merah, depan Laut Merah, belakang pasukan Mesir. Tidak ada harapan lagi. Tidak ada. Tapi Musa, hasil ketaatan, dia punya iman,
Dia punya kuasa dan dia berkata, besok apa yang kau lihat sudah tidak ada lagi. Oh haleluya. Dan betul, Musa berjalan di tengah-tengah bendungan air. Dia lewat di tanah yang kering. Mujizat yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya. Tapi pada waktu orang Mesir ikut serta mencoba melewati jalan yang dilewati oleh orang Israel, Musa angkat tongkatnya. Kembali dikubur hidup-hidup. Tentara, pasukan Mesir, raja, semua dikubur. Tapi orang Israel mengalami kuasa Allah. Mengalami mujizat Allah. Haleluya. Haleluya. Ya. Juga Yosua. Waktu disuruh oleh Tuhan kelilingi Yeriko. 7 hari, 13 kali. Kalau kita disuruh mengelilingi satu tembok yang besar, tembok yang gede begitu. Sebab tembok ini pasti besar, karena Rahab rumahnya di dalam tembok, pasti besar. Terus kita keliling 1 kali, 2 kali, kita mulai berpikir, kapan bisa runtuh? Nah, saya katakan, Dia yang berjanji, Tuhan yang berjanji itu setia. Kalau Tuhan berkata 7 hari kelilingi, dan pas hari yang ke-7, kelilingan yang ke-13, runtuh tembok itu. Oh haleluya. Apa yang tidak mungkin terjadi bagi Tuhan, tidak ada yang sulit. Apapun yang sekarang kita hadapi, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan, kelilingi dengan iman. Dalam arti rohani begini, kita tetap percaya sekalipun itu mustahil dan tidak mungkin terjadi. Tapi yang berjanji Tuhan itu setia. Haleluya. Haleluya. Dan juga Rahab. Dia yakin ini Yeriko sudah diserahkan kepada bangsa Israel. Sebab itu dia sembunyikan pengintai itu sekalipun risikonya nyawa dia. Hasil keyakinan Rahab menyelamatkan dia dan keluarganya. Oh haleluya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang beriman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam hidupnya itu bisa mendatangkan mujizat dan kuasa Allah. Haleluya. Kita berkata, sekalipun sikon gak mungkin, sekalipun keadaan seperti ini, kalau kita dengar hari-hari ini, pekerjaan sulit, cari duit sulit, sudah dapat kerjaan bersyukur. Jangan macam-macam lah begitu. Jangan tuntut ini, tuntut itu. Sudah bersyukur saja. Ya. Tapi bagi kita berkata, Samaria waktu terkepung, semua menjadi mahal. Semua. Sampai ibu merebus anak. Bayangin, merebus anak untuk dimakan. Tapi Elisa yang punya iman, mulutnya berkata, besok semua murah. Orang berpikir, apalagi panglima raja berpikir, hari ini seperti ini, mustahil. Bagaimana caranya bisa menjadi murah? Terus dia berkata, kalau Tuhan buka tingkap-tingkap di sorga, nah dia baru percaya. Terus Elisa, engkau melihat, tapi engkau tidak mengalami. Dan Tuhan bikin mujizat. Orang yang mengepung, pasukan yang mengepung Samaria. Tuhan bikin porak-poranda. Akhirnya 4 orang kusta berseru, weh di sini. Weh, di sini kita bisa menjara, kita bisa mengambil bebas. Dan betul, begitu pintu dibuka, rakyat keluar, rakyat yang kelaparan keluar. Panglima ada di depan pintu, mati terinjak-injak. Jangan sampai mulut kita
mengeluarkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang tidak beriman. Ya. Akhirnya orang seperti melihat mujizat, tapi dia sendiri tidak pernah mengalami mujizat. Ya. Tidak pernah mengalami mujizat. Satu hal yang perlu kita sadari, satu hal yang perlu kita yakini, ya, tanamkan dalam hati kita, bahwa Allah pasti tidak akan mengecewakan orang-orang yang sungguh beriman kepadanya. Ini mesti tanamkan di hati kita. Ini kita mesti sadari. Ya. Sebab tadi Tuhan berkata, tanpa iman mustahil berkenan. Nah, kalau sekarang kita punya iman, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sadar. Ya. Kita harus sadar. Kita harus yakin bahwa Allah pasti tidak akan mengecewakan orang-orang yang sungguh beriman kepadanya. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan menggenapkan janjinya. Sehingga mata kita berkata, Tuhan, oh luar biasa. Tuhan luar biasa. Perempuan Samaria, perempuan Sunem, yang yakin, dia beri lebih dahulu hambanya, Elia. Akhirnya, dia dapat. Haleluya. Dalam satu raja itu janda Sarfat, satu raja-raja, saudaraku. Satu raja-raja 17, itu saudara bisa baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Janda Sarfat ini percaya, sekalipun faktanya dia bikin roti 2. 1 untuk anaknya, 1 untuk dia. Sekarang diminta oleh Elia, berikan kepadaku dulu, buat untuk aku dulu. Tapi dia yakin, dia percaya. Orang percaya itu ada tindakan, ada perbuatan. Sehingga janda ini melihat setiap kali dia ambil tepung, dia ambil minyak, nggak habis. Dari mana? Nggak tahu, nyumber. Seperti ada sumbernya. Begitu juga Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan. Allah sanggup membuka sumber-sumber kehidupan kita. Baik di dalam keuangan, baik di dalam mujizat, baik alam hal yang lain. Percaya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kesimpulan, 1, setelah belajar dan mulai praktekkan. Belajar dan mulai praktekkan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini itu bukan cerita. Tapi ini peristiwa yang pernah terjadi. Dan bagi Tuhan, dia berkata, aku tidak pernah berubah. Kalau Tuhan dulu menolong Daniel, kalau Tuhan dulu menolong Yusuf, kalau Tuhan menolong janda Sarfat, kalau Tuhan menolong Samaria, Tuhan yang sama tetap berkarya dalam hidup kita. Sebab itu, belajar dan mulai praktekkan. 2, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal-hal yang mudah. Ya, mungkin kita mengalami apa? Hal-hal yang mudah, begitu saudaraku. Dalam kehidupan sehari-hari, praktekkan. Praktekkan. Yang ketiga, asal kita yakin, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, saudara. Tidak berubah. Ya. Sebab itu, kalau kita yakin, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Selesai dengan firman Tuhan, apa yang saudara sedang hadapi? Kesukaran apa? Praktekkan dengan iman. Berkata dengan iman. Tuhan, kalau
Di dalam kitab Ibrani 11, Tuhan menceritakan tentang tokoh-tokoh iman. Dan itu betul terjadi hari ini juga bagi saya. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi persoalan, Tuhan akan menggenapkan janji. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kepada kami sebagai umat-Mu yang hidup di akhir zaman ini. Jangan sampai kami kehabisan, kekurangan iman. Engkau berkata, entah pada waktu anak manusia datang, masihkah Tuhan menjumpai iman di muka bumi ini? Karena iman adalah hal yang penting dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Tuhan Yesus tolong. Di saat ini anak-anak-Mu berteriak kepadamu. Tuhan tolong. Tuhan jamah. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi yang kekurangan Tuhan cukupkan. Limpahkan berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biar iman kami semua makin bertumbuh. Kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa serta dengan Tuhan, kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Kalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Jadilah seperti iman yang kita miliki. Dan Tuhan yang menggenapkan semuanya. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Hamba-Mu bersyukur dan berserah. Mari kita angkat tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, terima saat ini berkat kasih dari Allah Bapa. Damai sejahtera, sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh menyertai perjalanan hidup kami. Sehingga iman kami tiap hari makin bertambah. Sampai menjadi iman yang sempurna. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.